Halo everyone, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pertemuan keenam dan selanjutnya ini kita bahas terkait sebab terjadinya warisan. Nah, sebenarnya apa sih adanya sebabnya terjadinya warisan ini dalam di hukum Islam, di dalam hukum waris Islam? Yang pertama ada hubungan kerabat atau nasab seperti bapak, ibu, anak, cucu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada hubungan perkawinan, seperti suami istri meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tapi masih dalam masa iddah talak raj'i. Iya, talak raj'i ini talak di mana yang diberikan oleh suami kepada istri. Nah, lalu siapa lagi? Yang ketiga ada hubungan wala. Ini hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya. Apabila budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisannya. Tapi pada zaman sekarang nih ya, terkait wala itu sudah tidak ada lagi. Nah, lalu yang keempat, tujuan Islam jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang menerimanya dan sampai batas waktu tertentu telah diusahakan untuk mencari atau menunggu nih ahli waris yang berhak dan tidak muncul, maka yang pertemuan kemarin kita sudah bahas itu masuknya ke diserahkan ke mana? Ke Baitul Mal atau pendarahan negara, tempat penampungan harta benda kepentingan umum yang akan dibelanjakan untuk umum bersumber dari zakat, rampasan perang, warisan yang tidak ada ahli warisnya. Nah, lalu ini ada di pasal 191 KHI, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Jadi pada hakikatnya bukan berarti sudah tidak ada ditunggu dan sebagainya, tidak ada langsung diserahkan, tapi tidak. Ini harus adanya putusan pengadilan agama sesuai pasal 191 KHI. Nah, lalu kita lanjut terkait rukun dan syarat warisan. Nah, ini dalam hukum Islam dikenal adanya rukun dan syarat. Antara rukun dan syarat ada perbedaan pengertian. Jika rukun warisan ini sesuatu yang harus ada di dalam warisan dan merupakan hakikat dari warisan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, ini warisan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan jika syarat warisan ialah sesuatu yang harus ada dalam warisan, akan tetapi tidak termasuk dalam hakikat warisan itu sendiri. Jadi kalau salah satu syarat ini dalam warisan ini tidak dipenuhi, maka warisan itu tidak sah. Jadi kalau rukunnya tidak dipenuhi, itu tidak mungkin dilaksanakan. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, artinya warisan itu tidak sah. Nah, lalu apa rukun warisan? Nah, ini ada 3 rukun warisan. Yang pertama muwaris atau pewaris. Nah, ini pewaris itu orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya. Nah, ini ada di pasal 171 KHI. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Jadi ini bisa karena kematian secara alamiah maupun berdasarkan putusan pengadilan. Nah, yang kedua itu waris atau ahli waris. Nah, ahli waris yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab ataupun yang tadi pernikahan. Jadi ada dua antara jalan nasab atau kekerabatan, yang kedua karena pernikahan. Nah, ini ada di pasal 171 ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lalu yang ketiga ada mauruts atau tirkah, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh waris. Dalam KHI dibedakan antara peninggalan dan harta warisan. Kalau harta peninggalan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi memiliknya maupun hak-haknya. Kalau harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Jadi kalau harta peninggalan itu harta benda yang dimiliki dan maupun hak-haknya. Kalau harta warisan itu udah bawaan, harta bagian bersama itu digabung dulu ya. Oke, lalu lanjut ini
terkait para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengartikan tarikah. Nah, ini ada beberapa mazhab, ada mazhab Hanafiyah. Nah, ini kita secara eksplisit aja ya, bahwa harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain, meliputi kebendaan dan kebendaan, ini tirkah harus dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan, pelunasan hutang dan wasiat serta hak ahli waris. Jadi pada dasarnya ini harus dikeluarkan dulu hartanya untuk kepentingan-kepentingan hak dan kebendaan dari si pewaris. Nah, ini ada terkait fuqaha Hanafiyah sebagian tirkah, ini sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi tirkah di sini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan harus diterima kepada para ahli waris. Nah, ini dan sebagainya. Lalu yang kedua, menurut Ibnu Hazin atau fuqaha Hanafiyah, ini bahwa harta peninggalan yang harus diwaris ialah yang berupa harta benda melulu. Sedang yang berupa hak tidak diwariskan, kecuali jika hak tersebut mengikuti bendanya, seperti mendirikan hak bangunan atau tanaman tumbuhan di atas tanah. Lalu yang ketiga, ini menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, tirkah itu segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Lalu apa sih yang disebut harta syarikat? Nah, ini ada beberapa pengertian terkait harta syarikat. Untuk seluruh Indonesia ini kita dikenal adanya harta syarikat. Nah, mungkin akan berbeda pengertiannya untuk di beberapa daerah. Kayak di Jateng atau Jatim kita kenalnya harta gono gini. Kalau di Jabar kita mengenalnya guna kaya. Minahasa dan Bugis itu cara, kalau di dalam Bali kita biasa kenalnya duwe gabro. Nah, ini Sumut ada harta serikat, di Kalimantan barang derpantangan. Nah, jadi ada beberapa teman-teman mungkin yang di daerahnya masing-masing sudah lebih sering mengenalnya. Tapi mungkin kalau di Kerawang sendiri nih kita lebih sering dengarnya harta gono gini ya. Nah, ini menurut Hadzairin bahwa agama Islam tidak mempunyai hukum tentang harta bersama dalam perkawinan. Lalu menurut Abdur Rauf bahwa Al-Quran tidak ada peraturan mengenai harta perkawinan. Oke, ini ada lanjut terkait Said Usman bin Abdullah. Bahwa harta yang diperoleh semasa perkawinan yang disebut gonogini tidak ada babnya yang sahih di dalam syarikat atau syahih. Apabila ada orang melakukan gonogini, maka adakanlah perdamaian antara suami dan istri dengan aturan yang adil, yaitu dibagi hasil antara suami istri menurut ukuran usahanya, menurut ukuran lelah tenaga yang dikeluarkan atas pekerjaan itu. Nah, jadi akan berbeda ya kalau di dalam Islam ini harta gono gini itu tidak dikenal. Jadi dalam artian dibagikan secara eh, adil. Masih ingat di Islam adil itu bukan berarti sama rata. Oke, ini dalam Undang-Undang Perkawinan ya, nomor 1 tahun 74, ini ada di pasal 29, membuka untuk membuat perjanjian kawin apabila kedua suami istri tidak menghendaki pembagian harta benda perkawinan menjadi benda bersama. Sorry, menjadi harta bersama. Jadi untuk mensiasatinya, jika memang kan kalau di Islam ini tidak mengenal pembagian harta dan sebagainya, makanya bisa kita ini terbuka untuk perjanjian kawin yang dibuat antara manusia dalam pergaulan bersama. Hukum Islam mewajibkan pula untuk mematuhi perjanjian-perjanjian itu. Nah, ini ada ya, menurut Tezavizham bahwa jika suami dan istri sama-sama bekerja dan masing-masing menghasilkan sama-sama 50%, maka dapat ditetapkan masing-masing memperoleh seperdua atau setengahnya. Jika suami dua kali lebih besar dari istri, maka istri dapat ditentukan sepertiga dan suami 2/3. Demikian seterusnya. Harta warisan dibagi sesudah dikeluarkan harta serikat ini. Jadi pada dasarnya harta serikat harus dibagi terlebih dahulu, baru akan dijadikannya harta warisan. Lalu ada harta keluarga. Ini di beberapa daerah di Indonesia ada bermacam-macam harta yang menurut hukum adat. Nah, ini dipertahankan menjadi harta keluarga secara kolektif. Harta tersebut tidak dibenarkan dibagi waris kepada anak keturunannya atau ahli warisnya secara individual. Nah, ini ada harta pusaka di Minangkabau, ada tanah dati di Ambon, barang kalakeran di Minahasa. Jadi banyak ya, ada beberapa benda-benda penyebutannya ini di beberapa daerah.
Nah, lalu harta benda kalau di dalam undang-undang perkawinan itu seperti apa? Nah, ini undang-undang perkawinan tidak hanya mengatur perkawinan, tetapi juga harta benda dalam perkawinan, yaitu teman-teman bisa baca di pasal 35 junto 36 juga dalam KHI di pasal 8597 yang menyatakan bahwa harta bersama apabila suami kawin poligami, maka penentuan harta bersama dapat diambil batas garis pemisah sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1B. Nah, istri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi. Nah, ini hati-hati berarti untuk jadi istri kedua ya, karena tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua. Nah, semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Nah, ini ada di pasal 65 ayat 2 memberi kemungkinan penyimpangan dari ketentuan di atas, yaitu jika suami istri membuat ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, seperti membuat perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Junto KHI pasal 4552. Nah, yang tadi walaupun memang sudah dalam aturannya kita adakan, tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk para suami istri untuk melakukan perjanjian perkawinan. Karena segalanya itu harus tetap disepakati. Lalu, sehubung dengan tidak adanya kesepakatan di antara para ulama dalam mengartikan tirkah atau harta peninggalan, serta adanya bermacam-macam harta di Indonesia yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi secara individual, maka sering terjadi kesalahan mengenai harta apa yang dapat dibagi kepada ahli waris bila seseorang mati. Karena kalau di Indonesia sendiri ini kita sudah belajar ya, udah ada di aturan undang-undang perdata, udah Islam dan beberapa, di Indonesia ini masih kental dengan adatnya masing-masing. Sehingga harta-harta yang ini untuk si ini untuk itu masih, tercampur aduk. Sehingga, sering terjadinya kesalahan atau mengenai harta apa sih yang dapat dibagi kepada ahli waris jika seseorang meninggal dunia. Oke, ini ada menurut Mawardi Muzamil bahwa perlu diadakan pembedaan mengenai macam-macam harta. Nah, ini ada harta kekayaan. Apa yang disebut harta kekayaan? Ini semua harta yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi atau secara bersama-sama pada waktu ia masih hidup. Nah, ini harta yang dimiliki secara pribadi ini harta yang diperoleh sebelum mati dan sebelum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan, harta warisan, harta hibah, harta yang diperoleh sebagai hadiah perkawinan. Harta yang dimiliki secara bersama itu harta gonogini, guna kaya, ya yang tadi ya, yang kita sebutkan ada beberapa istilahnya dari beberapa daerah. Nah, ini ada dua harta peninggalan. Segala harta kekayaan yang menjadi milik atau haknya pribadi pewaris pada saat ia mati. Oleh karena itu hanya harta peninggalannya itu harta kekayaan apabila sebelum ia mati tidak mempunyai harta bersama secara bersama. Jadi pada dasarnya kalau harta peninggalan ini harta kekayaan apabila sebelum ia mati tidak mempunyai harta secara bersama. Kalau harta warisan, segala harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya perawatan, pelaksanaan pembayaran hutang, atau pelaksanaan wasiat. Ini syarat warisan. Syarat-syarat warisan adalah sebagai berikut. Pewaris atau yang tadi kita sebutkan muwaris telah meninggal dunia baik secara hakiki dalam artian bahwa pewaris ini benar-benar secara nyata telah meninggal dunia maupun secara hukum. Nah, tadi sesuai secara yuridis atau menurut keputusan pengadilan telah dinyatakan meninggal dunia. Lalu yang kedua, hidupnya ahli waris harus jelas pada saat mewaris meninggal dunia. Lalu yang ketiga, ahli waris yang bersangkutan berhak mewaris. Nah, ini diketahui dari sebab-sebab terjadinya warisan. Dan yang keempat, tidak terdapat penghalang warisan. Nah, lalu apa yang disebut penghalang warisan? Nah, ini ada berbeda agama. Tadi yang sebelumnya kita udah jelasin ya di pertemuan pertama bahwa jika ada perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara pewaris dan ahli waris menyebabkan seseorang ahli waris gugur haknya untuk menerima warisan. Nah, ini jika pewaris menginginkan ahli warisnya yang berbeda agama dapat ikut menikmati harta warisannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat.
Nah, jadi tetap bisa ya, bukan berarti kita tutup kemungkinannya untuk tidak mendapat warisan, tetap kita bisa, boleh. Nah, ini di pasal 195, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Berbeda dengan hibah, dalam hukum Islam jumlah harta seseorang yang akan dihibahkan tidak terbatas. Nah, ini tapi hibah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Lalu ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan hibah. Jadi nggak semata-mata yang karena tadi hibah itu tidak memiliki batasan, tapi tidak ada syaratnya, tetap ada syaratnya. Yang pertama ijab, pernyataan dari orang yang memberikan, qabul, pernyataan dari orang yang menerima pemberian, penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis. Hibah dapat terjadi secara tertulis dan lisan. Jika pemberian dilakukan secara tertulis, maka dibedakan. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya adanya pemberian. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Maksudnya jika pernyataan atau penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, hal ini harus didaftarkan. Hibah yang digantungkan pada kejadian tertentu tidak sah. Misalnya pemberian hibahnya secara tertulis misalnya emas dan sebagainya. Kalau emas kan tidak ada bentuk kepemilikannya ya, hanya surat pembelian aja. Nah, itu bisa misalnya diberikan atau secara tertulis. Tapi kalau misalnya yang diberikannya, tanah, rumah, itu dihibahkan, nah itu secara resmi ada dokumennya terkait pemberian hibah. Nah, yang kedua membunuh. Yang tadi kalau teman-teman ingat di perdata kita ada, yang tidak patut membunuh di pasal 838. Nah, di Islam pun ada. Ini terkait membunuh, seorang yang membunuh ini gugur haknya untuk menikmati atau menerima warisan dari pewaris. Nah, ini ada di pasal 173 KHI, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Lalu yang ketiga hamba sahaya atau menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu harta sehingga budak tidak dapat menerima warisan dari keluarganya dan jika ia memiliki sesuatu majikan yang mengambil. Oke, ini ada perbedaan antara mahrub dan mahjub. Oke, apa sih yang disebut mahrub dan mahjub? Nah, ini mahrub terhalangnya seseorang dari menerima warisan disebabkan membunuh atau beda agama. Jadi yang tadi yang membunuh dan yang berbeda agama kita sebutnya itu mahrum. Nah, contoh ya, suami mati, dibunuh anak laki-lakinya. Ia meninggalkan istri, anak laki-lakinya yang telah membunuh seorang laki-laki kandung, maka bagian istri 1/4 dianggap tidak punya anak. Sisanya 3/4 bagi saudara laki-laki kandung sebagai asobah. Dan anak laki-laki tidak mendapat apa-apa. Jika anak laki-laki tidak membunuh, istri mendapat 1/8. Karena muwarisnya punya anak dan sisa 7/8 bagi anak laki-laki sebagian asobah, sedangkan saudara laki-laki kandung terhalang anak laki-laki. Nah, ini eh, ada mahjub. Nah, tadi kan mahrum. Nah, ini mahjub. Nah, untuk mahjub ini terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan karena ada ahli waris ya lain yang lebih kuat dan dekat, lebih kuat dari dirinya. Misal, kakek bersama ayah, maka kakek mahjub karena ada yang lebih dekat yaitu ayah. Atau saudara laki-laki seayah bersama saudara sekandung, maka saudara laki-laki seayah mahjub adanya saudara laki-laki sekandung yang hubungannya lebih dekat. Kita kasih contoh, karena ribet banget tadi pengertiannya. Nah, ini contoh, orang meninggal dengan meninggalkan ayah, ibu, dan saudara sekandung. Saudara sekandung tidak mendapat warisan karena terhalang ayah. Namun mereka tetap mempengaruhi bagian ibu, yaitu 1/3 menjadi 1/6. Sebab jika tidak ada mereka saudara sekandung, bagian ibu adalah 1/3. Nah, ini prinsip hukum waris Islam. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendakinya dengan jalan pembagian warisan. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga baik karena perkawinan atau hubungan
dengan pewaris lebih didahulukan. Misal ayah dan kakek, maka yang dekat adalah ayah, baru kakek. Saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah. Nah, ini hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris dengan bagian tertentu. Misal, ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami, istri, anak. Mereka semua berhak menjadi ahli waris. Nah, hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan. Anak-anak yang sudah besar, masih kecil, semuanya berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Tetapi besar kecilnya tergantung pada beban kewajiban masing-masing. Misal, anak laki-laki memikul beban tanggung nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga. Lalu yang kelima, hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli diselaraskan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan jauh dekat hubungan dengan pewaris bagian tertentu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Nah, ini suami atau istri dijadikan ahli waris. Nah, tadi yang sudah dijelaskan ini terkait apa saja? Terkait syaratnya, rukunnya, terkait apa yang menjadi harta, benda pewarisan, dan sebagainya sudah kita jelaskan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita cukup sampai situ. Nanti untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan online ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap teman-teman tidak puas dengan perkuliahan hari ini sehingga teman-teman bisa lebih cari lagi nih apa sih yang tadi sudah dijelaskan itu secara lebih lengkap lagi, membaca buku atau di internet dan sebagainya. Dan nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait penghalang warisan dan seterusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.